Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Septiandi Situmorang. Apa kabar dengan kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi budaya Melayu Riau yang bertemakan pandangan budaya Melayu Riau terhadap alam. Dalam materi ini, kita harus mengetahui 4 bagian yang harus kita pelajari, yaitu dalam petua amanah, ruang hidup, simbol budaya, dan wilayah adat. Petua adalah amanat yang baik. Pandangan Melayu Riau terhadap alam yang tertulis di buku Tunjuk Ajar Melayu, yaitu yang disusun oleh Tunas Effendi tahun 2013. Dari 10 petua amanah ini berkaitan dengan ketergantungan. Pasalnya, semua petua amanah itu berlandaskan kehidupan manusia itu sendiri. 10 petua amanah yang dimaksud. Yang pertama, petua amanah kepada murid. Yang kedua, petua amanah orang tua kepada anak. Yang ketiga, petua amanah kehidupan rumah tangga. Yang keempat, petua amanah kesetiaan sosial. Yang kelima, petua amanah menghadapi hari kemudian. Yang keenam, petua bersifat umum. Yang ketujuh, petua amanah yang bersifat mendidik. Yang kedelapan, petua amanah pembina rumah tangga. Yang kesembilan, petua amanah lingkungan. Dan yang ke-10 adalah petua amanah kepemimpinan. Kita masuk di golongan ruang hidup. Menurut Tunas Effendi, kehidupan manusia bergantung pada alam sekitar, yaitu hutan, tanah, laut, sungai, tasik, suak, dan danau. Sungai dan laut menjadi orientasi kawasan yang paling banyak dikunjungi, karena daerah perairan tersebut banyak fungsinya, seperti hiburan, pencarian pasar, komunikasi, dan transportasi. Dalam hal ini, sungai dapat dijelaskan sebagai lubuk larangan, karena ada larangan mengambil ikan yang dibatasi dalam waktu 1 hari. Nah, teman-teman, itu adalah sebagian materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, juga sebagai sumber pengetahuan. Apalagi dipertegas dengan ungkapan adat alam. Kita masuk dalam golongan simbol budaya. Ada beberapa unsur kebudayaan, yakni sistem religi politik, kebahasaan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Ada 3 jenis sanak dalam Islam Melayu. Ada juga adat yang tidak bisa dirubah atau dihilangkan, yakni adat sebenar adat, yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Adat yang diadatkan adalah suatu adat yang dipertahankan dengan ketentuan pemerintah ataupun turun-temurun karena dinilai baik. Jadi, adat dapat dipahami secara umum, yaitu suatu gagasan yang berupa norma-norma yang tertentu disusun oleh kesepakatan dan sesuai dengan ajaran Islam. Kita masuk dalam bagian terakhir, yaitu wilayah adat. Adat adalah bagian dari tanah itu sendiri, dan yang hutan terletak di tanah. Secara kosmologis, hutan tanah adalah rumah bagi masyarakat Riau atau kemelayuan dan marwah. Tanah juga melambangkan eksistensi dan sumber marwah, dan juga sumber nafkah. Bagi siapa yang tidak memiliki hutan tanah, dianggap sebagai masyarakat yang terbuang. Hutan juga dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi makhluk hutan. Makhluk hutan yang itu disebut sebagai limbah kepungan, limbah larangan, atau lain sebagainya. Selain daratan, wilayah adat Riau adalah sungai. Sungai dapat dipandang sakral karena unsur airnya mewakili terbentuknya wilayah adat. Dalam hal ini, sungai disebut lubuk larangan karena ada larangan mengambil ikan dan dibatasi oleh waktu dalam 1 hari. Nah, itulah sebagian dari materi budaya Melayu Riau. Jika ada kesalahan dan kelebihan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan kata terima kasih.